Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang sudah menunjukkan sekitar 19.50. Mari kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nantikan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang telah hadir pada kajian yang berjudul Perang Pemikiran Terhadap Wanita. Sebelum memulai acara, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Sebelum itu, saya akan membacakan kembali dua satu peraturan selama acara ini yang berlangsung. Yang pertama, Zoom Meet akan dibuka 10 menit sebelum waktu acara. Dimohon kerjasamanya kepada seluruh peserta agar dapat hadir maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, pada saat acara berlangsung, mic dimohon untuk di-mute dan nantinya akan dibantu oleh bagian teknisi. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaan yang akan diajukan, atau nanti pertanyaan akan dibacakan oleh saya, atau bisa dengan mengaktifkan mikrofon dan berbicara langsung. Yang keempat, peserta diharapkan tidak meninggalkan room selama acara berlangsung. Yang kelima, jika peserta mengalami kendala bisa menghubungi admin. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mukadimah atau pembukaan. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Ya, pemaparan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum itu, saya akan membacakan sisi dari pemateri kita semua. Pada hari ini, beliau adalah Teh Rajita Aisyah di Cimahi pada tanggal 14.997. Moto dari Teh Rajita ini adalah menjadikan hidup sebagai tempat berjuang sampai Allah kan sudah waktunya pulang. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, pembukaan sudah dilakukan. Sebelum itu mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Menggak kepada saudari Teh Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan.
Sebelumnya saya meminta maaf karena ternyata putrinya ada kendala sehingga tidak bisa memasuki Zoom, maka pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilakukan oleh Putri Puspitasari. Mangga waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu la ajqa wa nisya ya mu'minina yudnina alaihinna min sakinihim. Dzalika adna ayu rofna fala yu'dai wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala. Insya Allah, seperti terima kasih telah membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum Kak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Gita, bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Teh, kita bisa bertemu pada kajian malam ini ya Teh, yang Masya Allah banget nih, bagi aku sendiri pun sangat antusias. Kajian hari ini berjudul perang pikiran terhadap wanita ya Teh ya. Enggak, suara kita salah. Oke. Jazakillah untuk Teh Ami atas kesempatan waktunya dan juga panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa na'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget ya hari ini bisa bertemu lagi sama teman-teman semua di sini. Mungkin ada yang kali pertama mungkin ya bertemu sama Teteh secara online, tapi mungkin ada juga yang kali kedua mungkinnya karena ini bukan kali pertama Teteh ngisi di sini gitu ya. Beberapa bulan yang lalu juga sempat mengisi gitu ya. Jadi ketika waktu itu dikasih temanya perang pemikiran terhadap perempuan gitu ya, terus tentang feminisme, oh iya kayaknya ini nyambung juga ya sama kajian yang bulan lalu gitu. Jadi alhamdulillah senang banget ya Teteh bisa sharing sama teman-teman di sini gitu. Sebelumnya Teteh mau nanya dulu apa kabar teman-teman semua di sini, pada sehat? Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah. Ini Putri yang sering ini ya, kontak-kontakan sama Teteh ya. Kita sering chattingan juga. Ya, Teteh boleh dijadikan host dulu, mau share screen-nya. Tapi yang dijadiin hostnya yang itu ya, yang Ragita Aisyah, karena Teteh on di 2 device.
Udah muncul belum? Nah, sebelumnya Teteh mau nanya dulu nih sama teman-teman semua di sini. Kalau dengar kata feminisme, apa sih yang ada di benak teman-teman semuanya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, ada yang mau coba jawab? Kita ini sharing santai aja ya, teman-teman juga boleh ikut menjawab juga, ikut partisipasi aktif ya. Boleh ada yang mau, oh iya dari Teh Agu, kesetaraan gender Teh gitu. Ada lagi mungkin lewat chat? Apa yo? Apa? Jadi kayak kecuali banget gitu pemikirannya gitu, kayak Gimana? pandangannya gitu. Pandangannya kayak cewek banget gitu. Oh iya, pandangannya kayak cewek banget gitu ya, karena kata-katanya feminis gitu ya, jadi identik sama perempuan gitu ya. Ya bisa. Terus tadi juga ada kesetaraan gender gitu. Nanti kita akan bahas sebenarnya feminisme itu apa sih, dan dalam Islam tuh sebenarnya ada nggak sih feminisme. Ini ya Teteh ambil apa namanya, background dari feminisme ini. Ada ininya sih, apa namanya, kenapa Teteh pilih background. Bisa kelihatan I'm strong gitu, I have the power gitu. Karena feminisme ini berawalnya itu dari apa namanya, pemikiran perempuan yang merasa bahwa dirinya itu selalu menjadi second gender atau apa namanya, gender kedua gitu selain laki-laki, karena diutamakannya itu laki-laki gitu ya, dan sedangkan perempuan itu dianggap sebagai nomor 2, dianggap sebagai kaum yang lemah gitu. Kita mau bahas dulu dari sisi ini ya, kenapa sih feminisme itu ada gitu ya, munculnya feminisme itu sebenarnya dari mana sih gitu, apakah dari Islam atau di luar Islam. Tete lebih senang nyebut pemikiran-pemikiran yang di luar Islam itu dengan pemikiran-pemikiran Barat gitu. Karena saat ini yang mendominasi baik itu dari sisi pemikiran atau dari sisi apapun gitu ya, itu adalah dari Barat gitu. Jadi Tete lebih senangnya kalau misalnya ada pemikiran yang kurang pas gitu ya, Tete lebih senangnya itu berasal dari pemikiran Barat gitu. Barat itu maksudnya di luar dari Islam. Kalau kita lihat sejarah feminisme, Tete agak ini ya, agak merinding, ngeri gitu ya. Oh ternyata kenapa bisa muncul seperti ini ya, ada penyebabnya gitu. Yang pertama ada ya, dulu di zaman peradaban Yunani, kedudukan wanita itu, kalau di sini teman-teman kebaca nggak ya, tulisannya terlalu kecil. Kedudukan wanita itu dapat diklasifikasi serta tugas, maksudnya latar belakang itu ada wanita dari kalangan elit dan ada juga wanita dari kalangan biasa gitu ya. Mungkin kita juga ada ya sekarang gitu ya, ada wanita yang dari kalangan orang berada, ada juga dari orang biasa gitu. Tapi bagaimana sih peradaban Yunani dulu melihat atau apa namanya, memperlakukan wanita gitu, dan memposisikan wanita itu seperti apa. Jadi dulu di zaman peradaban Yunani itu wanita dalam kalangan elit gitu ya diperlakukan selayaknya tahanan. Jadi maksudnya selayaknya tahanan itu kayak nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Ya ini bisa dibilang seperti dijaga gitu, dijaga tapi dijaganya tuh seperti dikekang gitu, nggak boleh ngapa-ngapain. Sedangkan dalam kalangan bawah atau kalangan biasa itu biasanya wanita dijadikan komoditi untuk diperjualbelikan. Wah, ngeri banget kan gitu. Maksudnya diperjualbelikan itu adalah mereka hanya dianggap sebagai pemuas kaum pria gitu ya. Jadi diperjualbelikan karena mereka punya sesuatu yang bisa dijual gitu ya. Nah, lalu di Arab, pasti teman-teman juga udah tahu gitu ya, bagaimana dulu perempuan itu posisinya di Arab gitu. Sebelum Islam lahir gitu. Jadi di zaman Arab jahiliyah dulu, anak perempuan itu subhanallah gitu ya, dikubur hidup-hidup gitu ya. Terus juga
ketika anak perempuan lahir itu dianggap sebagai aib keluarga gitu. Jadi kayaknya nggak ada harganya banget deh gitu. Terus dijadikan perjudian gitu ya, dijadikan bahan perjudian gitu. Itu kan nggak apa ya namanya, nggak masuk nalar kita banget ya kalau dilihat dari sekarang gitu. Karena perempuan zaman itu dianggap sebagai kaum yang rendah gitu ya. Karena nggak ada sisi yang memuliakan perempuan saat itu. Dan juga di Eropa ngeri juga ya. Jadi di Eropa ini pernah ada pembantaian besar-besaran terhadap kaum wanita gitu ya. Saat pembantaian itu memang di sana sedang terjadi kekacauan gitu, dan pihak yang tertuduhnya gitu ya lagi-lagi adalah perempuan. Jadi di sana tuh ada apa namanya ya, ada semacam kepercayaan atau menganggap bahwa perempuan di sana, terutama para janda gitu ya, itu sebagai apa namanya, bisa menampung setan dan roh jahat katanya gitu. Ya Allah, gitu ya, nauzubillah min zalik. Jadi ketika kita lihat sebenarnya masih banyak sih di India, di Cina, ya itu sama gitu ya, perlakuan atau posisi perempuan di sana itu memang sangat direndahkan gitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang ya, itu bahasanya adalah pemuas kaum pria gitu. Bentar ya. Nah, ini pemuas kaum pria gitu ya. Jadi dimanapun di zaman-zaman peradaban zaman dahulu, mau di peradaban Yunani, peradaban Romawi, gitu, peradaban Eropa, India, Cina, pada intinya adalah perempuan itu hanya dianggap sebagai pemuas kaum pria. Sematan bahwa pemuas kaum pria gitu, karena sebelum Islam lahir, sebelum ada pemikiran Islam, ya wanita seperti itu gitu. Bisa bisa dijadikan sebagai pemuas kaum pria. Pokoknya itu ya, pemuas kaum pria, karena teteh nggak tega ngomongin dengan kata-kata lainnya. Gitu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sejak zaman dahulu, wanita itu seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan gitu ya. Akibatnya, wanita banyak yang trauma karena terlalu tertekan dengan aturan-aturan yang tidak menghargai mereka. Bagaimana tidak, kita bisa lihat gitu ya, gimana bisa perempuan yang dijadikan komoditi perjualan gitu ya, dijadikan pemuas kaum pria, itu merasa dihargai. Pasti kan mereka dalam hatinya kayak, ih kok gini banget ya gitu, kenapa berbeda gitu dengan perlakuan laki-laki, yang dimana laki-laki itu kayak punya power gitu, sedangkan perempuan tuh nggak bisa apa-apa mengikuti aturan yang ada. Ketika perempuan misalnya saat itu aturannya nggak boleh berdaya, misalnya boleh nggak boleh berpendidikan yang tinggi, nggak boleh beraktivitas di tengah-tengah masyarakat gitu ya, dan hanya sebagai pemuas kaum pria, ya maka itu yang terjadi gitu ya. Mereka membuat sebuah gerakan yang dimana gagasan itu menuntut kesetaraan. Jadi tadi benar ya, Teh Agung menjawab bahwa feminisme itu adalah gerakan yang dia tuh pengen perempuan dan laki-laki itu setara, pengen posisi laki-laki dan perempuan itu setara gitu ya. Kita melihat dari sudut pandang mata pemikiran-pemikiran barat gitu ya, selain Islam. Jadi ya bisa dikatakan wajar gitu, karena pencetusnya pun, penyebabnya pun seperti itu gitu ya. Mereka memandang bahwa wanita itu rendah, wanita itu selalu dinomorduakan, wanita itu selalu menjadi second gender, wanita itu selalu tidak bisa berdaya. Akhirnya mereka menuntut sebuah kesetaraan, pengen disamakan posisinya dengan laki-laki gitu. Di sana juga gitu ya, di peradaban barat juga wanita itu bukan hanya sebagai pemuas pria gitu. Tugas wanita juga bukan hanya bekerja di belakang pria, namun wanita juga bisa beraktivitas seperti pria. Itu tuntutan mereka gitu. Mereka pengen apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki itu pun bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Ketika misalnya laki-laki
bekerja, punya gaji misal ya 10 juta, maka perempuan pun harus seperti itu gitu. Harus bisa melakukan itu. Tapi bisa kita lihat nggak apakah hal itu merupakan solusi gitu ya? Apakah mereka yang mengeluh-elukan kesetaraan gender itu adalah solusi bagi bagi puan gitu ya. Apakah perempuan itu bisa berdaya karena ide ini gitu ya? Mari kita lihat. Tadi kita udah ngomongin feminisme. Sebenarnya feminisme itu apa sih gitu ya? Sekedar informasi aja. Secara istilah, feminisme itu berasal dari dua kata. Feminis itu dari kata fe atau fides dan minus yang artinya kurang iman. Jadi feminis itu feminis itu artinya fe itu iman dan minus itu kurang. Jadi artinya kurang iman. Itu secara istilah ya. Jadi tokoh yang berperan dalam gerakan feminisme ini disebut dengan feminis gitu. Tapi secara pengertian mari kita lihat. Feminisme ini adalah sebuah gerakan ya. Sebuah gerakan dari kaum wanita untuk menghapuskan perilaku bias gender dan menyamaratakan antara pria dan wanita. Tuntutannya hanya sederhana sih. Kalau pria boleh, seperti yang tadi Tete jelaskan, wanita juga boleh. Kalau pria bisa, wanita juga bisa, harus bisa gitu. Dan pria dan wanita itu seharusnya punya hak yang sama, maka butuh kesetaraan. Jadi dari fakta ada wanita zaman dulu, wanita di peradaban dulu gitu ya, mereka menuntut pengen dong kita tuh bisa sama kayak laki-laki. Kalau misalnya laki-laki bisa, kita juga harus bisa dong sebagai perempuan, kayak gitu. Itu tuntutannya sederhana sebenarnya, seperti itu. Tapi ketika kita lihat lagi, apakah sesederhana itu? Ternyata enggak juga gitu ya. Seringkali menuduh Islam gitu ya, mendiskriminasikan wanita. Coba kita lihat, yang pertama adalah tentang batasan aurat. Ketika kita punya, ketika feminis ini punya pemikiran bahwa kalau laki-laki boleh dan perempuan pun boleh, maka ini akan sangat bahaya. Contoh sederhana aja batasan aurat. Mereka menggaung-gaungkan bahwa tubuh mereka ya punya mereka sendiri gitu ya. Sehingga apapun yang mereka pakai itu bebas-bebas aja gitu ya. Ini berkaitan dengan batasan aurat. Dalam Islam tentu ini sangat bertentangan karena batasan aurat laki-laki kita bisa bahwa perempuan itu batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali tangan dan muka. Sedangkan laki-laki itu ada pusar dan lutut. Bayangkan nggak kalau misalnya ide ini muncul, lalu pengen disamakan dengan laki-laki, batasan auratnya pun pengen sama, betapa bahayanya gitu ya. Betapa bahayanya ketika perempuan itu bertelanjang dada karena menganggap bahwa batasan auratnya sama dengan laki-laki. Itu akan sangat bahaya gitu ya. Juga ini ada tuduhan bahwa Islam itu tidak adil terhadap perempuan itu dalam rumah tangga. Misalnya contohnya, kenapa sih laki-laki boleh mukul perempuan gitu ya? Tapi ada dalam syaratnya ya gitu. Karena dalam Al-Qur'an ada. Kenapa boleh yang boleh mukul perempuan itu hanya laki-laki dan perempuan itu nggak boleh mukul laki-laki gitu ya. Ini berkaitan dengan ketaatan seorang istri terhadap suaminya gitu ya. Jadi ketika menurut boleh gitu ya memukul perempuan, tapi dengan syarat gitu ya, bukan nggak ada alasan atau nggak ada sebab itu tiba-tiba mukul, enggak gitu ya. Ada dalam ayat Al-Quran gitu. Juga ini ada poligami.
kok nggak adil sih, laki-laki boleh nikah 4 kali gitu ya, kalau perempuan nggak boleh poliandri gitu, kenapa gitu ya. Ya ketika kita tarik hikmahnya, ya bahaya dong gitu. Kalau misalnya laki-laki menikahi 4 perempuan, jelas bapaknya siapa. Tapi kalau perempuan menikah dengan 4 laki-laki, siapa bapaknya? Itu ketika kita tarik dari sisi hikmahnya gitu. Tapi mereka menuntut ini selalu menyerang pemikiran-pemikiran Islam atau syariat-syariat Islam. Juga tentang talak gitu ya. Kita bisa lihat siapa yang berhak mentalak itu dalam rumah tangga. Itu kan laki-laki, pengen cerai gitu ya. Mau berkali-kali pun tidak akan jatuh talak. Tapi laki-laki ketika sekali ngomong langsung bisa jatuh talak gitu ya. Lalu juga dalam persaksian. Dalam persaksian ketika satu laki-laki itu sudah bisa dianggap menjadi seorang saksi. Tapi kalau perempuan itu harus 2 gitu ya. Juga dalam pemimpin. Pemimpin dalam Islam itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan, karena perempuan itu dianggap labil gitu ya dalam memimpin. Lalu kemudian dalam hukum waris gitu ya, warisan, mereka menuduh bahwa ini tidak adil gitu ya. Laki-laki itu harus dapat 2 bagian, sedangkan perempuan itu 1 gitu. Ketika kita lihat dari sisi logika, mungkin ini terlihat tidak adil, karena yang satunya boleh, yang satunya nggak boleh gitu ya. Tapi sebenarnya dalam pandangan Islam itu bukan seperti itu. Kenapa hal ini tuh ada dalam Islam? Karena itu mengandung hikmah semuanya. Gitu. Lalu kemudian ternyata imbas dari feminisme itu nggak sesederhana itu. Gitu. Ketika mungkin mereka menggaung-gaungkan kesetaraan gender, pengen bebas hidupnya, pengen nggak ada aturan yang mengikat gitu ya, nggak ada aturan misalnya boleh kayak gini, kalau perempuan mah nggak boleh gitu ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya jadi bebas tanpa batas gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sebagian ya, nggak ini. Sebagian perempuan itu memutuskan untuk tidak menutup auratnya secara sempurna karena menganggap dirinya itu jadi suka-suka dirinya gitu. Tubuhnya punya dia gitu. Jadi apapun yang dipakai ya terserah gitu, nggak mau diatur. Akhirnya apa? Bebas tanpa batas, bebas tanpa aturan yang mengikat gitu. Sedangkan dalam Islam itu perempuan diatur berpakaiannya itu harus seperti apa gitu ya. Ada batasan-batasan yang memang harus dipenuhi. Karena apa? Karena tubuh kita itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang dititipkan gitu ya oleh Allah, bukan punya kita, punya Allah. Jadi apa yang akan kita lakukan pun yaitu harus standarnya itu standar Allah gitu, bukan standar diri kita sendiri gitu, bukan standar pemikiran bahwa bebas ya ini tubuh kita, bukan seperti itu gitu. Yang kedua, imbas dari feminisme juga adalah materi itu menjadi standar kebahagiaan. Jadi akhirnya lagi kalau laki-laki bisa dapat gaji 10 juta gitu ya, karena standar kebahagiaan perempuan itu adalah mungkin harus punya banyak uang, sehingga gimana caranya dapat uang yang banyak nih? Oh iya, berarti harus bekerja, berarti harus jadi wanita karir. Ketika standar bahagianya seperti itu, maka perempuan mulai keluar rumah untuk menjadi wanita karir gitu ya, keluar sebagai fitrahnya. Lalu juga bersaing lintas gender. Apapun yang dilakukan laki-laki itu harus dilakukan juga oleh perempuan gitu ya. Seperti tadi contohnya misalnya kayak pekerjaan yang harus sama gitu ya. Harus kalau ketika laki-laki punya jabatan tinggi, perempuan pun harus punya gitu, tanpa memikirkan gitu. Ketika nanti punya anak kayak gimana gitu. Karena sejatinya
laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Lalu kemudian efeknya lagi nggak sesederhana itu ternyata feminisme itu. Apa jadinya ketika ide ini merasuk dan merusak pemikiran-pemikiran wanita muslimah gitu ya. Akhirnya yang pertama broken home. Kok broken home gitu ya? Coba kita lihat gini. Ketika perempuan punya standar kebahagiaan materi tentang uang, akhirnya mereka harus keluar rumah. Akhirnya mereka harus bekerja keras untuk mencari uang, untuk menjadi orang yang tanda kutip kaya gitu ya. Yang pada akhirnya apa? Mereka bisa menyaingi atau melebihi laki-laki gitu ya. Ketika misalnya nih ada suami dan istri bekerja, ketika misalnya punya pemikiran feminisme, ketika masuk pemikiran itu, maka nanti akan muncul dari perempuan itu rasa apa ya? Rasa lebih dari laki-laki. Oh iya, gaji saya tuh lebih, sedangkan laki-laki atau suaminya itu lebih kecil. Itu akan menjadi penyebab perceraian. Karena kita ketahui bersama dari data-data yang ada, kasus perceraian itu salah satunya gitu ya, kebanyakannya itu dari ekonomi gitu ya, ekonomi yang nggak stabil. Akhirnya ketika ekonomi itu nggak stabil, laki-laki susah cari kerja, akhirnya perempuan yang harus berperan gitu ya, menjadi dua peran, menjadi mengurus anaknya dan juga bekerja. Akhirnya apa? Perceraian pun bisa terjadi gitu. Akhirnya ya tumbuhlah anak-anak yang broken home, yang tidak punya cita-cita, yang juga tidak punya motivasi gitu ya. Terus yang kedua adalah free sex gitu ya, seks bebas. Akibat dari feminisme ini adalah free sex. Karena mereka menganggap bahwa ngapain punya komitmen gitu ya, ngapain nikah. Toh laki-laki pun kayak gitu sifatnya gitu ya. Mereka nggak mau berkomitmen karena ya dianggap bahwa laki-laki itu ya mereka tidak bisa sama perlakuannya dengan laki-laki gitu. Akhirnya mereka ya udahlah free sex aja, nggak mau punya komitmen. Akhirnya efek dominonya lagi ketika free sex itu mereka hamil di luar nikah, ujung-ujungnya adalah aborsi gitu. Jadi kan ini serem banget gitu ya. Jadi ternyata pemikiran-pemikiran yang masuk itu nggak sesederhana itu, nggak hanya menuntut kesetaraan gender, tapi lihatlah akibatnya. Ketika menuntut kesetaraan itu, bisa terjadi hal-hal seperti ini. Dan juga ini hal yang berkaitan juga ya, LGBT. Kok bisa teh LGBT ya? Kita lihat, ketika mereka kecewa terhadap laki-laki yang perannya kok seperti tidak sama gitu ya, akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah deh berhubungan dengan sesama jenis aja. Karena apa? Karena mereka kecewa terhadap laki-laki gitu. Lalu kemudian selanjutnya ini tentang eksploitasi wanita gitu. Ya bisa kita lihat ya bahwa tadi mereka menuntut kesetaraan, mereka menuntut kebebasan. Kebebasan ini akhirnya menjadikan wanita itu tereksploitasi gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi ya pasti eksploitasi wanita itu pasti dari apa yang mereka miliki di tubuhnya. Gitu. Lalu kemudian sadar gak sih bahwa ide-ide itu tuh merasuk dan merusak dari tiga ini gitu ya. Bahwa yang terjadi pada mereka itu mereka punya pemikiran yang food, fun, fashion gitu ya. Terutama di fashion nih. Mereka menganggap bahwa diri mereka sendiri itu ya apa ya, nggak kayaknya harus gaul gitu ya. Terus juga harus makanannya itu harus makanan-makanan yang enak gitu ya. Harus jadi orang yang gaul gitu ya. Sehingga ya itu tuh pemikiran-pemikiran yang merusak gitu. Karena mereka tadi berpikir bahwa
ya udah deh, tubuhku ini adalah milikku sendiri gitu. Jadi ya udah bebas aja mau ngapa-ngapain juga gitu ya. Akhirnya ya fashionnya mereka tuh ya standarnya itu bukan standar Allah, tapi standar pemikiran kebebasan gitu, atau standar pemikiran liberal. Nah, bagaimana Islam memandang laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi Islam memandang laki-laki dan perempuan itu tidak ada kesetaraan gitu ya. Dalam Islam itu tidak ada kesetaraan. Pria dan wanita itu memiliki posisi yang sama, yaitu sama-sama sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi perbedaan yang diciptakan oleh Allah gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu bukan ditujukan untuk bersaing siapa yang paling hebat, siapa yang paling bisa, tapi itu untuk menunjukkan keharmonisasian gitu ya. Untuk saling melengkapi, untuk menimbulkan berbagai maslahat gitu ya di sekitar masyarakat. Jadi adanya pria dan wanita itu bukan untuk saling menyaingi, bukan, tapi untuk bersinergi, berkolaborasi, agar apa? Agar tercipta kebaikan-kebaikan yang banyak, agar tercipta kemaslahatan. Karena mungkin ada yang bisa dilakukan tidak bisa dilakukan oleh pria. Dan ada juga yang bisa dilakukan oleh pria, tapi tidak bisa dilakukan oleh wanita. Contohnya apa? Contohnya adalah menyusui. Apakah bisa dilakukan oleh pria gitu ya? Apakah pria itu bisa hamil? Enggak gitu. Nah, makanya kenapa Allah menciptakan perempuan itu ya. Sekarang kebayang nggak kalau laki-laki sama laki-laki? Siapa yang bisa hamil gitu kan nggak bisa. Ketika laki-laki menikah dan laki-laki kan nggak bisa melestarikan keturunan. Padahal dalam Islam itu salah satu tujuan menikah itu adalah untuk melestarikan keturunan. Jadi untuk memiliki keturunan. Sekarang kalau misalnya LGBT terus merajalela, ya gimana mau punya keturunan gitu ya. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa ya, mengerjakan amal saleh. Jadi dalam Islam Allah itu tidak melihat gender, tidak melihat laki-laki dan perempuan untuk bertakwa. Misalnya apakah Allah membedakan antara pahala salat laki-laki dan perempuan? Enggak ternyata. Jadi semuanya sama. Semuanya itu memiliki nilai pahala yang sama di sisi Allah gitu ya. Jadi amal-amal salih yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan itu di mata Allah sama gitu. Jadi dalam Islam kita tidak perlu menuntut kesetaraan karena sejatinya kita sudah setara dengan posisinya masing-masing. Misalnya contohnya ketika contohnya adalah ketika misalnya perempuan diberikan amanah oleh Allah melahirkan gitu ya, yang itu tidak dimiliki oleh laki-laki, itu akan dapat pahala yang sangat besar gitu, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Tapi nggak bisa dapat pahala sebanyak itu dong gitu ya. Dapat juga gitu ya. Laki-laki dapat pahala dari apa? Dari sisi memberikan nafkah gitu ya. Karena fitrahnya memang seperti itu. Laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan dan juga anak-anaknya. Jadi yang berkewajiban memberi nafkah itu adalah laki-laki, bukan perempuan gitu. Jadi sama ya. Kalau dalam kacamata Islam tuh asik banget gitu. Ketika kita melihat perbedaan itu nggak akan dilihat dengan menggunakan rasio akal yang secara sekilas itu beda, berarti itu mendiskriminasikan wanita, enggak gitu. Ternyata ketika kita gali lagi hikmahnya, oh Masya Allah gitu ya, itu akan sangat membuat kita justru terkagum-kagum gitu. Karena Islam hadir itu untuk memuliakan atau menaikkan derajat wanita. Contoh sederhana aja, dulu di peradaban Arab Jahiliyah, posisi wanita itu seperti apa? Itu sangat rendah.
dijadikan bahan perjudian, dikubur hidup-hidup sebagai aib keluarga. Bayangkan sebagai aib gitu ya. Tapi ketika Islam datang, maka wanita itu naik derajatnya di sisi Allah gitu ya. Wanita itu dikasih ditutup gitu ya, ditutup auratnya. Ini loh gitu ya. Ketika dulu wanita zaman jahiliyah gitu nggak nutup aurat, Allah menurunkan perintah untuk menutup aurat. Karena sesungguhnya wanita itu banyak sekali keindahan. Oleh karena itu harus ditutup gitu ya. Ada juga pemikiran kayak gini, bukan salah perempuannya, bukan salah pakaian perempuannya dong, tapi itu mah mata laki-lakinya aja yang jelalatan, nah gitu. Tapi ketika kita balik lagi ke Islam, uniknya tuh, masya Allah gitu ya, dua itu punya peran penting gitu ya dalam menjaga diri. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk laki-laki menundukkan pandangan atau ghodul basar gitu ya. Menundukkan pandangan itu bukan artinya tuh menunduk gitu, bukan. Tapi memalingkan dari hal yang semestinya tidak dilihat. Dan dari sisi perempuannya itu harus menutup aurat. Jadi indah bukan aturan Islam, sehingga nggak ada tuh pelecehan-pelecehan seksual kayak gitu. Ketika misalnya kita balik lagi ya, syaratnya adalah apa? Balik lagi ke aturan Islam. Karena Islam itu punya aturan yang adil. Bagaimana dari sisi laki-lakinya dan bagaimana dari sisi perempuannya. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman di sini pemikirannya itu adalah Islam, insya Allah tidak akan tidak akan merasa terdiskriminasi gitu ya. Ya insya Allah pelecehan seksual itu nggak bakalan ada. Karena apa? Karena laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan perempuannya itu diperintahkan untuk menutup aurat. Nah, kayak gitu, masya Allah. Itulah indahnya laki-laki dan perempuan gitu ya. Keharmonisan dan juga aturan yang Allah turunkan gitu ya kepada laki-laki dan perempuan. Jadi nggak hanya dari sisi perempuannya aja dia harus kayak gini dan laki-lakinya harus kayak gini, enggak. Tapi diciptakan oleh Allah itu untuk mengharmonisasikan gitu. Lalu kan, ya, feminisme is wrong gitu ya. Apapun alasannya, mungkin mereka yang punya sudut pandang tentang ini mungkin menganggap benar gitu ya. Tapi kalau Teteh pribadi karena tahu ya dalam seperti apa, ya menganggapnya feminisme is wrong gitu ya. Islam itu tidak memandang keberadaan pria sejak awal sebagai kompetitor ya, seperti yang tadi Teteh udah jelasin gitu. Tapi wanita ini lebih kepada sesama makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang berbeda gitu. Jadi teman-teman di sini harus melihat bagaimana sih Islam memandang laki-laki dan perempuan gitu ya. Dalam Islam itu bukan setara, sama-sama makhluk Allah dan juga sama-sama hamba Allah gitu ya. Dan tidak ada perbedaan gitu ya di mata Allah. Kita ini sama-sama hamba Allah gitu. Dan bukan sebagai kompetitor ya, nggak ada yang lebih hebat gitu. Yang ada kita harus bekerja sama gitu ya, sama laki-laki. Untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan kemaslahatan bagi orang banyak. Jadi apa nih yang harus kita lakukan gitu ya sebagai hamba Allah gitu ya, terutama sebagai muslimah. Kita role model ya, karena kita berjalan melakukan aktivitas sekarang di muka bumi ini enggak semena-mena kayak ya udah jalan dengan semau kita, enggak kayak gitu. Tapi Allah punya guide, Allah punya seperangkat aturan yang diciptakan untuk kita. Agar apa? Ya agar kita nggak tersesat gitu ya. Sebagai perempuan, tentunya kita punya role model loh. Kita punya seseorang atau contoh gitu ya. Sikap apa sih yang harusnya kita perbuat untuk biar kita tuh nggak terjebak dalam ide ini. Mari kita lihat 4 wanita terbaik ya
di zaman dulu gitu. Ada siapa aja? Ada Siti Asia. Kita bisa lihat mereka, Siti Asia itu istrinya Fir'aun, yang kita bisa lihat suaminya tuh seperti apa ya, kafir gitu ya, tidak berislam, tidak bertauhid, tapi dengan keteguhan hatinya, dengan kemantapan imannya, dengan keyakinan tauhidnya, beliau menjadi wanita terbaik. Gitu. Kita bisa mencontoh beliau gitu. Kita sekarang ya, khususnya sekarang, bisa kita teladani sifat-sifat dari Ibunda Siti Asia ini. Kenapa? Kita lagi bahas feminisme, isme gitu ya, dimana itu adalah pemikiran. Yang artinya pemikiran itu juga lagi ketika pemikiran itu keliru, akhirnya kita harus melawan dengan pemikiran yang benar, yang sahih, yaitu pemikiran Islam gitu. Nah tadi ya, yang misalnya contohnya ketika kita banyak dapat tanda kutip tuduhan bahwa ketika kita berjilbab gitu ya, ketika kita berkerudung secara syar'i gitu ya, tapi dianggapnya apa sih kok mau-maunya diatur kayak gitu, kan gerah, panas gitu ya. Tapi teladanilah Ibunda Asia gitu. Di mana Bunda Asia itu punya kemantapan tauhid yang kuat. Ketika kita dibilang kayak gitu, apaan sih kayak gitu pakai hijabnya kok kayak gitu ya, menutup dada kayak gitu kan nggak gaul banget gitu ya, nggak modern. Kita harus meneladani Bunda Asia. Kita harus teguh dengan keyakinan kita bahwa kita tuh yakin kok pakaian kita tuh benar gitu ya, sesuai dengan aturan Allah, menutup aurat juga gitu ya. Kita harus yakin itu gitu ya. Kita bisa meneladani Bunda Aisyah gitu ya, Bunda Asia. Dan juga siapa lagi wanita terbaik? Siti Fatimah gitu ya, anaknya Rasulullah, yang dimana sangat taat gitu ya kepada suaminya gitu ya. Ketika mengeluh gitu ya kepada suaminya dan suaminya bilang ya udah bersabarlah, maka bersabarlah gitu. Jangan misalnya ketika disuruh suami sabar terus kita punya pemikiran misalnya pemikiran feminis, loh kenapa nggak boleh gitu ya, malah nggak nurut sama suami. Nah itulah menjadi masalah gitu ya. Dan kita bisa melihat dari Siti Fatimah gitu ya, yang di mana dia tuh punya karakter yang taat sama suaminya gitu. Dan juga kita bisa berkaca kepada Siti Aisyah gitu ya, istri Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai gitu ya, dimana beliau itu cerdas gitu ya. Kalau sekarang mah mungkin berpendidikannya tinggi, mungkin kalau sekarang bisa disetarakan dengan S3 gitu ya, pengetahuannya banyak tentang fikih dan segala macam lain. Dimana kita bisa seperti itu gitu ya. Kita bisa dan harus bisa seperti itu, meneladani Siti Aisyah gitu ya. Kita harus berpendidikan tinggi gitu ya, karena dari kita lah gitu akan lahir generasi-generasi penerus. Bayangin nggak kalau misalnya kita punya pemikiran feminisme, nggak kecewa sama laki-laki dan akhirnya kita memutuskan untuk LGBT gitu ya, sesama jenis, akhirnya nggak punya keturunan, ya kayak gimana gitu ya. Itu awalnya dari pemikiran feminisme, berakhirnya jadi kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Lalu kita bisa juga belajar dari Bunda Khadijah ya, Masya Allah. Wanita yang sangat meneduhkan, menenangkan hati suaminya, yang dimana kita bisa meneladani gitu, menjadi penyejuk, penenang bagi suaminya. Bayangin nggak kalau misalnya kita punya pemikiran, misalnya suaminya lagi kesulitan ekonomi, malah digugat cerai sama istrinya. Nauzubillah min dzalik ya, serem gitu. Tidak menjadi penyejuk gitu ya bagi suaminya. Nauzubillah min dzalik. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Ya,
Jadi hal-hal yang tadi sudah dijabarkan gitu ya, panjang lebar, kenapa hal ini bisa terjadi, ya artinya itu lagi-lagi adalah aturan Islam yang tidak diterapkan gitu. Pada akhirnya kita harus sadari juga bahwa oh iya gitu ya, kita ini hambanya Allah, ketika aturan Islam tidak diterapkan maka inilah yang terjadi gitu ya. Maka perempuan dianggap rendah gitu ya, perempuan dianggap tidak memiliki apa-apa, perempuan tidak berdaya. Padahal ketika kita balik lagi, kalau kita mau jujur-jujuran ya, dalam Islam itu wanita itu akan sangat dimuliakan. Banyak banget pahala yang akan didapatkan oleh seorang wanita. Dari dia menyusui, melahirkan, banyak banget pahalanya. Jadi nggak setaranya itu di sebelah mananya sebenarnya. Ya pada akhirnya frame atau ide-ide dari Barat itu ya akhirnya mencetuskan ide itu gitu. Jadi pentingnya ya teman-teman berframe atau kita tuh punya sudut pandang Islam, kita harus punya framework atau kerangka berpikir Islam itu, karena itu akan sangat berpengaruh pada sudut pandang kita terhadap sesuatu hal. Ya sesederhana ini, ketika perempuan itu seperti itu ya kondisinya, itu berarti sudut pandangnya seperti itu. Penyelesaiannya pun adalah ya sudut pandang ya seperti itu gitu. Yang akhirnya dampaknya apa? LGBT, seks bebas, kayak gitu. Itu karena sudut pandang Barat ya seperti itu, menggaung-gaungkan kebebasan gitu ya, menggaung-gaungkan liberal gitu ya. Jadi ya terserah aja, pokoknya bebas. Apa yang saya lakukan ya gimana saya aja gitu kan. Ya itu bisa dalam tanda kutip ya, kalau kata Kang Aap mah, ya itu sangat wajar karena sudut pandang mereka tuh seperti itu. Maka ya artinya ketika tadi panitia memberikan ini perang pemikiran, ya benar pemikiran, karena dilawannya pun harus dengan pemikiran yang sahih gitu ya. Mereka harus melawannya kembali dengan pemikiran Islam. Nggak gini loh di Islam gitu ya. Ketika ada yang salah, ada yang wrong gitu ya, ada yang salah, ya kita harus bukan serang balik, kita harus mengcounter balik bahwa dalam Islam itu seperti ini loh gitu. Nggak seperti yang mereka bayangkan gitu ya. Contoh sederhananya tadi udah dijelasin bahwa ini ada case pelecehan seksual. Gimana sih cara biar pelecehan seksual itu nggak terjadi lagi? Ya kalau misalnya dari sudut pandang feminisme, dari sudut pandang Barat, pemikirannya kan ya udah tubuh kita berarti ya udahlah laki-laki harus bisa jaga pandangan dong, nggak boleh ngatur-ngatur cewek gitu ya, nggak boleh ngatur-ngatur perempuan. Ya udah mau kita pakaiannya seks, pakaian yang gimana kek, itu hak kita. Pelecehan seksual itu terjadi karena mata laki-laki, kan gitu ya beranggapannya. Tapi ketika kita lihat lagi dari Islam, biar pelecehan seksual itu nggak terjadi, laki-laki tundukkan pandangan, perempuan pakai pakaian yang rapi, sehingga nggak ada naluri-naluri laki-laki yang kayaknya tuh pengen gimana gitu. Karena kan ya kita tahu ya bahwa fitrahnya laki-laki itu kan, kenapa laki-laki itu suruh nundukin pandangan, ya karena itu ujian laki-laki itu ada di matanya gitu. Makanya kita harus menutup aurat gitu biar nggak terjadi gitu ya pelecehan seksual. Itu kan beda ya, beda frameworknya. Ketika ada satu case dan dilihat dari framework misalnya feminisme itu seperti itu penyelesaiannya, akhirnya muncullah RUU PKS gitu ya, penghapusan kekerasan seksual gitu, tapi di dalamnya itu ada aturan yang seks itu boleh ketika ketika suka sama suka, itu kan udah melanggar banget gitu ya. Jadi akhirnya mereka menggaungkan kebebasan, tapi kebebasan yang tanpa batas gitu, kebebasan yang blast aja gitu ya, kebebasan yang akhirnya itu
akan berdampak buruk. Tapi kan dalam Islam ketika kita lihat case-nya ini apa, akhirnya insya Allah bisa terselesaikan gitu ya. Ya insya Allah kalau misalnya nanti teman-teman ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, ya teman-teman harus bisa mengcounter gitu, karena tadi ide atau pemikiran yang salah itu harus dilawan lagi dengan pemikiran. Kita harus bisa mengcounter gitu ya, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkaji lebih dalam lagi tentang Islam. Loh, kenapa? Kok gitu ya? Kenapa kita harus mengkaji lagi tentang Islam? Karena ketika kita banyak mengkaji tentang Islam, sadar gak sadar, pemikiran kita itu akan kebentuk gitu ya. Pemikiran kita tuh akan kebentuk menjadi sebuah kerangka gitu. Jadi kalau misalnya diibaratkan sih, misalnya kita lagi kajian Islam, oh iya tentang feminisme, nanti otak kita akan membentuk sebuah garis. Nanti lagi misalnya ada kajian lagi, nanti akan membentuk lagi sebuah garis. Nanti ada kajian lagi akan membentuk sebuah garis. Akhirnya otak kita tuh akan membentuk sebuah kerangka yang nantinya ketika suatu masalah itu, kita akan melihat dari sudut pandang Islam. Ketika ada case, oh iya sekarang ada child free, misalnya gitu ya. Ada nggak mau punya anak. Gimana ya Islam memandang gitu. Nah, ketika kita nantinya kita sering kajian, kita mengkaji diri kita secara intensif dengan belajar Islam, maka nanti itu akan akan dengan otomatisnya gitu, akan auto gitu ya sudut pandang kita tuh akan berpikir dalam Islam kayak gimana ya. Nanti kita bakalan nyari kajiannya tuh, child free dalam Islam gimana ya gitu. Terus ada lagi nanti Whitehood, apalagi teh Whitehood gitu ya. Whitehood keputusan untuk nggak mau nikah aja gitu ya. Dalam Islam kayak gimana sih? Jadi pada akhirnya ketika kita mengkaji Islam, kita akan melihat case itu, permasalahan itu, gimana solusinya dalam Islam. Jadi dalam Islam itu pasti punya solusi. Gitu. Apapun masalahnya, Islam punya solusi. Jadi balik lagi mengkaji Islam sebanyak-banyaknya pemahaman Islam. Lalu tentunya kita nggak hanya kalau bahasa Sundanya mah dihem-hem atau disimpan dalam diri sendiri, nggak kayak gitu. Tapi kita sebarkan ke teman-teman dekat kita, apa yang kita tahu, apa yang kita paham, melurus yang salah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita ada yang salah nih. Misalnya contoh sederhana adalah misalnya tentang riba. Misalnya kita iya tahu itu teh salah gitu ya. Tahu itu teh salah, tapi kita nggak bisa mengcounternya karena apa? Karena kita nggak punya ilmunya. Jadi apa sih untuk biar solusinya biar biar kita bisa bukan bebas ya, bisa terbebas dari pemikiran ini adalah kita harus bisa mengcounter gitu. Kita harus bisa mengcounter pemikiran ini dengan pemikiran apa? Tentunya dengan pemikiran Islam gitu. Nah, gimana cara mengcounter ya tadi? Kita harus mengkaji sebanyak-banyaknya ilmu Islam gitu ya. Kalau bisa itu kita harus kajian secara intensif gitu ya, seminggu sekali biar kita tuh terus terupgrade gitu. Pemahaman kita tuh terus terupgrade. Nanti dari pemahaman kita disebarkan gitu ya. Kalau ada yang salah dilurusin, dibenerin. Pasti sih kalau misalnya ada yang bilang apaan sih so benar, so suci, itu pasti ada gitu ya. Tapi seenggaknya kita nanti punya hujah di hadapan Allah ketika misalnya ada teman kita yang feminis menggaung-gaungkan misalnya tubuh kita tuh hak kita loh, bebas mau diapain aja. Kita sudah bisa mengcounter. Dalam Islam tuh nggak seperti itu. Perempuan itu harus menutup aurat. Seenggaknya kita punya hujah di hadapan Allah gitu. Berusaha untuk mengcounter pemikiran yang kurang tepat ini gitu ya. Yang salah ini seenggaknya kita punya hujah nanti di hadapan Allah. Jadi teman-teman tetaplah mengkaji
Islam gitu ya, dalam tema apapun, agar cara pandang dan cara berpikir kita tuh ya sesuai dengan aturan Islam. Boleh kita mempelajari yang di luar itu, tapi tujuannya adalah sebagai pengetahuan biar kita tuh bisa meng-compare gitu ya, bisa melihat kesalahannya tuh di mana gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bersepakat bahwa feminisme itu adalah ide yang kurang tepat gitu ya. Ide yang sepertinya kita harus ganti dengan sudut pandang Islam. Karena apa? Karena insya Allah mudah-mudahan pasti dengan pemikiran-pemikiran Islam, ketika kita meng-counter pemikiran itu dengan pemikiran Islam, insya Allah tidak akan ada case-case lagi yang terjadi. Gitu. Jadi teman-teman, terutama yang di kampus, ini pasti akan banyak ya penganut, dalam tanda kutip ya, penganut feminis gitu. Ketika ada hal ini, setelah kajian ini diharapkan nanti teman-teman bisa meng-counter sedikit bahwa itu tuh keliru gitu ya. Jadi yang benarnya itu seperti apa nanti teman-teman harus bisa jelaskan ke teman-teman yang lainnya. Jadi itu aja sih mungkin yang bisa disampaikan. Ami, kesimpulannya adalah apa yang harus kita lakukan, kita harus banyak kajian, dan juga kita harus mengimplementasikan ilmu yang kita dapat itu, gitu ya. Dan kita harus menerapkan sedikit-sedikit aturan Islam, gitu ya. Jadi Islam itu mengatur banyak hal, gitu ya, termasuk tentang fitrah laki-laki dan perempuan, itu semuanya diatur. Kita harus terapkan gitu dalam kehidupan kita, dalam aspek daya semuanya, tidak ada terkecuali, kita harus terapkan kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah, sekali atas penjelasan malam ini benar-benar saya membuka dunia baru ya bagi saya pribadi gitu. Saya ternyata apa yang dikirakan sedikit itu banyak gitu ya, yang dikirakan cuma kecil ternyata hal besar, ternyata ya saya kira cuma pemikiran sederhana tetapi dampaknya insya Allah luar biasa banget jadi kehidupan muslimin kita semua. Alhamdulillah pemaparan materi dari TH kita sudah selesai. Semoga dari kita semua bagi apabila ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan mikrofon. Jadi di sini sudah ada yang bertanya. Jika kita saya bacakan ya Teh. Teh Ami boleh setelah itu ya. Nah, itu enggak. Jika kita aman, sinyal. Gimana? Udah ada pertanyaan? Tidak ada, adik saya bacakan ya Teh kita. Katanya Teteh izin bertanya, bagaimana pandangan dalam Islam jika ada suatu rumah tangga yang berprinsip atau mengambil prinsip child free hanya dengan alasan takut nggak bisa mendidik anaknya misalnya. Jadi ya udah kita hidup berdua saja sudah cukup. Itu gimana ya Teh? Dan mereka posisinya beragama Islam dan mereka seseorang yang pintar dalam berdiskusi, pola pikirnya sangat luas. Apakah memang tidak salah kalau kita mengambil prinsip untuk tidak punya keturunan karena alasan dikhawatirkan tidak bisa mendidiknya? Apakah itu menjadi sesuatu yang melawan aturan Allah atau gimana ya Teh? Teh pertanyaannya. Oke, ini menarik banget ya, karena belakangan ini ada belakangan ini ada sebuah pemikiran seperti itu ya. Ada pasangan muda gitu ya, selebgram yang memutuskan untuk child free. Karena apa? Karena disebabkan oleh dia tidak puas dengan adanya salah seorang itu ketika dia nanyain ke orang tuanya, kenapa dulu mamah gitu ya, orang tuanya punya
mempunyai anak dan dia tidak mendapatkan kepuasan jawaban gitu ya. Lagi-lagi ini adalah tentang sudut pandang orang tersebut. Karena nggak mungkin banget gitu ya seseorang memutuskan untuk child free, kerangka berpikir dikatakan bahwa saya mau misalnya ada yang memutuskan untuk child free karena takut nggak bisa mendidik anak, karena apalagi takut tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Ketika kita melihat dari sudut pandang Islam gitu, rugi banget gitu ya. Karena apa? Karena anak itu adalah sebagai penerus kebaikan gitu ya, kebaikan orang tuanya gitu. Ketika misalnya gini, ketika contoh sederhananya adalah ketika ngajarin anaknya ngaji, kebayang nggak kalau misalnya aja ngaji terus ngajarin surat Al-Fatihah ke anaknya, itu kan nanti pahalanya akan pahala jariah ya bagi orang tuanya gitu. Tapi ketika yang menganut child free itu nggak mikir sampai situ, karena mikir mungkin hidup tuh ya udahlah hidup berdua aja gitu, nggak akan ada penerus kebaikan, nggak mikirin nanti nggak mikirin nanti siapa yang bakalan doain. Orang Islam kan ketika punya anak itu kayak investasi ya, kayak aset gitu ya. Jadi nanti ketika misalnya orang tuanya udah meninggal, bisa jadi pahala jariah, bisa ngedoain orang tuanya, gitu ya. Artinya bisa menjadi penerus kebaikan orang tua. Ini adalah sudut pandang. Kenapa orang memutuskan untuk child free? Pasti itu sebentar. Nah, ya, kenapa tadi memutuskan untuk child free? Ya pada akhirnya adalah dia tidak mau sebentar ya, banyak notif. Tidak mau anaknya tuh menjadi korban gitu. Akhirnya udah nggak mau punya anak karena dia takut kejadian itu terulang lagi kepada anaknya gitu. Padahal ketika misalnya takut nggak bisa ngedidik gitu ya, tidak tercukupi, kita sebagai manusia itu harusnya ada usaha dong. Ketika misalnya takut misalnya anaknya jadi anak yang nakal misalnya gitu ya, ya kita harus belajar. Berarti dari sekarang itu berarti PR kita untuk apa? Untuk belajar dalam Islam bagaimana Rasulullah dulu mendidik anaknya sehingga menjadi orang-orang yang Masya Allah salih. Jadi bukan ketika takut nggak bisa ngedidik anaknya, udah memutuskan untuk nggak punya anak, bukan kayak gitu. Ya justru kita harus belajar karena mental seorang muslim itu adalah mental pembelajar gitu. Bayangin nggak sih kalau misalnya kita punya pemikiran child free, nggak punya anak, ya udah putus aja gitu, nggak ada nggak ada rantai kehidupan lagi. Ketika meninggal ya udah nggak ada yang nerusin gitu ya, putus aja gitu keturunannya gitu ya. Maka nanti akan terjadi ada yang namanya lost generation gitu. Bayangin misalnya nih, nauzubillah min zalik ya, ada A dan B nikah, meninggal, sampai situ aja gitu. Masa mau kayak gitu kayak kayaknya itu pemikiran yang kurang tepat gitu. Sayang aja sih kalau misalnya punya pemikiran seperti itu. Nah, ini juga termasuk pemikiran yang keliru gitu ya. Nah, tugas di sini teman-teman itu harus meluruskan pemikiran ini gitu. Gitu ya. Jadi dalam pandangan Islam itu anak itu adalah sebagai penerus kebaikan orang tuanya gitu, dan juga akan menjadi ladang pahala juga. Ini penting banget ya, saya bilang berkali-kali. Framework atau sudut pandang atau kerangka berpikir kita tuh itu ya harus Islam gitu, karena ya udah
ketika ditelusuri lagi, kenapa sih orang child free? Ya gitu, orang tuanya tidak bisa memuaskan jawaban atas pertanyaan anaknya. Lalu kemudian selebgram ini tinggalnya di barat, kan pendidikan di barat yang dimana pemikiran-pemikirannya itu memang seperti itu. Jadi dalam tanda kutip akan sangat wajar ketika punya pemikiran seperti itu, karena ya dicekokinnya ya dalam tanda kutipnya dicekokinnya juga ya dengan pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Gitu Mi. Cuman aku kayak kepikiran kayak gini aja, kalau misalnya nggak punya anak tuh kayak kita kayak hilang dari dunia, nggak kita kan kita ada keturunan, ada dari bagian kita ya, tapi kita nggak mau punya anak, tapi kita kayak udah dari dunia tuh terus nggak ada gitu hilang, karena generasi kita nggak ada gitu yang selanjutnya. Insya Allah sekali ya, benar memang pemikiran itu terkadang meskipun sederhana, tapi apabila itu salah bisa menjerumuskan sekali ya Teh ya. Iya, Bagaimana? benar. Nah, tentunya apakah sudah cukup dengan jawaban dari kita, dan mengasih Teteh bagi yang ingin bertanya silakan bisa melalui konsep atau dengan mengaktifkan mikrofon. Boleh, Teh Ami saya. Mangga, ya Bu. Maaf ya ini videonya gak di-onin ya. Ya ini terkait dengan tadi ya, Masya Allah pemaparan dari Teta gitu ya, sangat luar biasa, memberikan pencerahan sekali terkait dengan feminisme. Dan saya di sini ingin sedikit memberikan tambahan fakta begitu ya, untuk lebih memperlihatkan kesetaraan yang digaung-gaungkan oleh para feminis. Ternyata betulkah ini menjadi solusi untuk masalah yang menimpa perempuan gitu ya? Pada faktanya gitu, ternyata justru kesetaraan yang mereka gaung-gaungkan itu malah menjadi masalah dan menambah masalah gitu ya. Berita-berita yang yang ada saat ini gitu ya, ketika mereka menginginkan ya kesetaraan antara suami, misalkan gitu ya, ketika suami itu dalam Islam itu harus menjadi pemimpin, kemudian wanita itu juga karena memiliki gaji yang lebih gede misalkan gitu ya, karena wanitanya bekerja gajinya lebih besar, akhirnya mereka pun ingin ingin menjadi pemimpin gitu ya. Hanya tadi gitu banyak perceraian karena dua-duanya ingin menjadi pemimpin gitu. Sedangkan dua kepala bersatu itu pasti kan memiliki dua perbedaan gitu ya. Kebayang kalau dua-duanya harus jadi pemimpin gitu, rumah tangga akan diarahkan kemana? Yang satu ingin kiri, yang satu ingin ke kanan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka menuduh gitu ya, menuduh Islam gitu ya, ketika ada peran khusus misalkan gitu ya, kayak laki-laki itu kan wajibnya mencari nafkah gitu ya, sedang kalau perempuan itu di rumah gitu ya mengasuh anak-anak. Dan ketika mereka merasa didiskriminasi gitu ya akibat pembedaan peran ini gitu, kemudian akhirnya bertukarlah peran suami dan istri gitu ya, istrinya bekerja di luar gitu ya, kemudian suaminya menjadi pengasuh gitu ya. Ini juga di buku-buku anak SD itu udah mulai diinikan ya, udah mulai digaungkan gitu, digambarkan seperti itu gitu. Kalau yang namanya laki-laki dan perempuan itu gitu ya sama sama gendernya gitu. Jadi bukan hanya ayah yang bekerja tuh gitu ya, ibu juga boleh bekerja, harus bekerja gitu ya. Nanti bisa kan bapak di rumah mengasuh anak gitu ya, ibu bekerja misalkan seperti itu. Kan itu yang digambarkan gitu. Realitanya ketika itu terjadi gitu ya, yang jadi justru kekacauan di rumah tangga gitu, karena fitrah laki yang seperti yang disampaikan oleh suami Teteh itu
mereka nggak bisa gitu ya kalau terus harus lama menjaga anak gitu. Beda dari si nalurinya gitu ya. Naluri ibu itu lebih banyak naluri gitu ya. Jadi akhirnya banyak terjadi misalkan rewel, bapaknya udah kesal gitu ya, akhirnya anak menjadi korban kekerasan gitu. Itu yang terjadi. Jadi makanya memang kalau tadi ya Teteh ingin menambahkan betapa memang benar gitu, kesetaraan itu bukan solusi untuk masalah perempuan gitu ya. Dan sebetulnya luar biasa kalau tadi disampaikan Teh Ragita ya, sungguh Islam itu sebetulnya sudah mengatur laki dan perempuan itu dengan sebuah pengaturan yang sudah sangat harmonis, saling melengkapi tadi kalau disampaikan oleh Teh Gita dalam slide gitu ya. Allah itu sebetulnya sudah menciptakan laki-laki dan wanita itu sudah pas gitu ya, agar saling melengkapi dan kemudian terjadi kehidupan yang harmoni. Dan itu kan dalam rangka untuk mendiskriminasi, tapi memang fitrahnya memang seperti itu gitu ya. Allah ciptakan wanita itu memiliki rahim, memiliki payudara untuk menyusui misalkan gitu ya. Itu memang fungsi untuk melahirkan, untuk mengasuh gitu ya, menyusui gitu. Dan kalau laki-laki dari sisi fisiknya mereka lebih kuat, lebih kekar gitu ya, sehingga memang mereka Allah siapkan untuk menjadi pemimpin dan untuk bekerja gitu, sehingga laki-laki itu mampu bekerja dari siang sampai sore, dari pagi sampai sore gitu kan ya. Memang dari sisi fisiknya memang mendukung akan hal itu gitu. Dan luar biasa gitu ya, Islam itu sudah mendudukkan posisi perempuan dan laki-laki dengan fitrahnya gitu. Mungkin seperti itu saja tambahannya Teh. Jasakillah khair ya Teh, tambahannya Masya Allah. Terima kasih kami Jazakallah khairan. Sejujurnya tuh kayak gitu aku sempat beli buku tentang feminis ya. Cuman pada saat aku baca buku itu tuh kayak katanya lebih mendorong untuk apa ya, berubah ke seorang laki-laki. Bukunya kayak gini tuh. Ini buku feminis. Judulnya apa itu? Judulnya adalah Feminis Manifesto. Kita semua harus menjadi feminis. Aku beli buku ini karena penasaran, awalnya memang ingin tahu gitu, dan pada saat aku baca buku ini intinya tuh lebih ke mendorong bahwa kenapa kita perempuan harus kayak gini, cuman memang tidak ada pemikiran Islam sehingga mungkin bagi seseorang yang tidak paham pemikiran Islam sih ini pasti menganggapnya benar gitu kan dalam buku ini tuh gitu. Kalau kita nggak mengerti pemikiran Islam, karena apalagi kalau yang bacanya perempuan dan dia nggak paham tuh kayak pas baca bagian ini, ya kenapa aku tuh harus lebih rendah daripada laki-laki. Kayak di bagian buku ini ada masyarakat kita mengajari seorang wanita yang sudah mencapai usia tertentu tetapi belum juga menikah sebagai kegagalan pribadi yang mendalam, sementara seorang pria pada usia tertentu yang belum menikah masih memiliki banyak waktu untuk memilih. Nah, di situ pasti bakal banyak pemikiran yang perempuan tuh buat apa sih nikah gitu. Kita juga bisa kok jadi gini gitu. Nah, dari buku ini benar-benar bisa merubah tuh. Aku baca sendiri beneran. Iya, berarti nanti Ami sudah bisa mengcounter ya setiap apa yang ada di sana. Karena ya emang iya sih kayak gitu. Narasinya tuh kayak gitu kebanyakannya gitu. Narasinya manis kan buat perempuan mah sejujurnya tuh. Ngebawa ya narasinya tuh jadi kayak oh iya juga ya, oh iya juga ya gitu. Ya benar sih tadi kalau misalnya kita nggak punya kosong banget gitu ya, maksudnya kita nggak punya maklumat atau pemahaman sebelumnya ya pasti akan kebawa gitu. Karena Teteh juga dulu Teh punya temen, dia juga dulu awalnya aktivis feminis gitu. Sudah belajar Islam akhirnya balik lagi. Bahkan dulu punya pemikiran, ada temen ya punya pemikiran nggak mau nikah, child free, kayak gitu-gitu. Karena itu kayak apa ya, kayak pemikiran yang satu paket gitu loh. Tuh kan. Karena efeknya memang efek domino dari pemikiran itu. Bahayanya di situ. Jadi nggak hanya
nggak hanya berdampak pada satu hal ya, tapi berdampak itu pada hal-hal yang krusial gitu. Dan kalau kita bisa lihat itu merasuk dan merusak dan menghancurkan kayak gitu. Dan juga para feminis ini memang main logika ya. Iya benar ya kata Tiago. Jadi kayak iya benar, kayak soal masuk akal gitu, padahal itu kan bertentangan sama Islam. Berarti nanti tugas Ami ya sama teman-teman, karena di kampus ini banyak banget narasi-narasi. Dulu juga waktu Tata di kampus itu tuh perangnya tuh sama sama aktivis feminis gitu. Perangnya tuh bukan perang yang gimana ya, kalau sama mereka mah perangnya tuh memang perang ide gitu. Kayak gini nih gitu, pak kuat-kuat gitu, pak kuat-kuat pak kuat-kuat argumen. Kalau sama mereka mah pak kuat-kuat gitu. Kita kan emang sebenarnya punya tuntunan ya, kita tuh punya tuntunan aturan Allah, tapi gimana caranya kita tuh harus bisa kayak kita ngejelasnya tuh harus bisa masuk logika mereka kayak gitu, karena kan mereka pakai logika ya, kebanyakannya pakai logika kan. Jadi kita juga berdasarkan aturan Allah, tapi kita harus bisa menyampaikannya juga secara logik kayak gitu kalau sama mereka mah. Itu Mi. Betul sekali kan, karena pasti punya istilah itu mereka memakai logika manusia, sementara kita menjalani berdasarkan aturan Allah gitu. Jadi susah kalau mau digimana juga kan, kehidupan tidak berjalan berdasarkan pemikiran manusia, tapi berdasarkan ketentuan Allah gitu kan. Gak mungkin kita sebagai manusia kasarnya kayak kita itu siapa gitu, harus bisa menentukan kehidupan sendiri, sementara Allah yang maha pengatur kan gitu kan. Ya, jadi kata-kata yang masih ingin bertanya seperti bisa ditulis di kolom chat atau dengan mengaktifkan mikrofon. Ya, ini ada tanggapan lagi nih, keren banget dari Tiago terkait dengan child free. Benar banget ya, bahaya banget ya benar ide ini, karena negara-negara yang menganut ide ini seperti Korea dan Jepang, mereka terancam kehilangan generasi ya, angka kelahiran di sana 0 gitu ya, bahaya banget ya. Jangan sampai kita kayak gitu juga gitu, jangan sampai menganut child free. Padahal itu sebuah negara itu dibangun karena adanya masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya makin habis ya gimana lagi gitu. Karena sepertinya tidak ada yang bertanya, kami mau bertanya satu hal gitu ya. Bagaimana nih misalnya persoalan itu dia tidak menganut feminisme ya, cuman karena ada hal yang bisa dikatakan seperti tuntutan dari orang tua gitu, bahwa meskipun kamu perempuan, kamu bisa menjadi seseorang yang mengguncang dunia. Nah, soal itu gimana setelah harapan orang tua gitu ya? Oh, nah sebelumnya dikelirkan dulu sama orang tuanya, mengguncang dunia tuh kayak gimana. Kita harus samain dulu persepsinya gitu. Mengguncang dunianya gimana, Mi? Misalnya. Maksudnya, kamu tuh bisa menjadi seseorang wanita yang sukses gitu. Jadi seseorang yang mandiri gitu teh. Bisa jadi seorang yang hanya bisa gitu, kamu semua kayak gitu. Iya. Nah, memang ya kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang itu standar apa namanya, standar bagi seorang wanita itu ya kayak gitu, pendidikan tinggi, kerja enak, banyak uang gitu ya, makan makanan yang enak, gaul, fashion. Kita harus balikin lagi standar kebahagiaan kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Kita harus punya seorang muslim itu ya, seorang muslimah, kita harus punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus tetap dalam koridor Islam gitu. Jadi memang sih kadang Tata juga dulu pernah mengalami hal itu ya, dimana orang tua punya pandangan yang bahwa standar suksesnya, standar kerennya wanita zaman now itu kayak gini loh gitu ya, harus kerja kantoran gitu ya. Tapi
setelah Teteh ngaji dibalikin lagi, didudukan lagi. Peran seorang wanita tuh harusnya seperti apa sih gitu. Ketika berpendidikan tinggi, pendidikannya tuh harus untuk apa gitu. Untuk mencerdaskan umat gitu ya. Ketika pokoknya intinya tujuannya adalah kita tuh nggak dikekang, tapi kita harus tahu dan kita harus tahu posisi kita dan peran kita dalam Islam itu seperti apa. Yang intinya, core-nya apa, yang utamanya apa. Kita dimubahkan bekerja, tapi ada cita-cita yang paling tinggi gitu ya, yang di apa namanya kita miliki sebagai seorang perempuan, itu menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita nanti gitu ya, karena pertama buat anak kita ya, sehingga cita-cita menjadi apa namanya, menjadi ibu pencetak generasi terbaik teh harus kita punya cita-cita itu teh gitu ya, karena dari siapa lagi itu kalau bukan kita lahir, generasi terbaik itu lahir gitu Mi. Jadi harus disampaikan sih pelan. Jadi dari diri kitanya juga harus punya cita-cita tinggi itu gitu, cita-cita yang nggak hanya apa namanya, nggak hanya pencapaiannya tuh dunia, tapi pencapaiannya tuh akhirat gitu. Karena boleh kok gitu seorang wanita tuh dikatakan tentang dunia gitu, tapi jangan sampai kita keluar dari koridor gitu, jangan keluar dari aturan Allah. Apa namanya ya, bersyiar dakwah itu harus banget, wajib malah gitu ya, mengguncang dunia dengan ide-ide, dengan pemikiran. Misalnya tadi Ami tadinya baca buku feminisme ke bawah nih, Ami mau mengguncang dunia dengan pemikiran Islam, itu keren banget gitu ya. Boleh kok misalnya Ami mau S3 gitu ya, banggain orang tua, tapi ingat tujuannya apa gitu. Tujuannya adalah untuk si ilmu itu teh biar apa ya, biar bermanfaat gitu untuk orang banyak, bermanfaat untuk umat gitu, bermanfaat untuk masyarakat. Nggak hanya sekedar titel, nggak hanya sekedar S3, oh udah nih, gue keren gitu. Nggak hanya sekedar itu, tapi ilmunya juga bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Oh iya, pengen punya harta yang banyak, tapi bukan hanya sekedar cita-citanya tuh hanya, keren, punya uang banyak, punya kendaraan, bukan. Tapi saya meniatkan punya untuk berdakwah, untuk berinfak di jalan Allah gitu. Jadi mengguncang dunianya tuh jangan mengguncang dunia aja, tapi mengguncang dunia akhirat. Gitu. Boleh kok seorang wanita mengguncang dunia, boleh banget. Tapi ya itu, tapi tetap dalam koridor Islam dan ada cita-cita yang lebih tinggi dari hanya sekedar pencapaian dunia aja. Betul sekali ya Teh, memang betul ya, berarti kembali lagi kepada niat awal ya Teh. Jadi tidak apa-apa memiliki cita-cita tinggi asalkan dengan niat di jalan Allah ya Teh. Betul sekali. Dan memang pernah dengar sih kayak gak apa-apa ya kan, karena ada sekarang nanya ngapain sih perempuan punya pendidikan tinggi-tinggi gitu. Terus ada yang jawab, nggak apa-apa, biar aku bisa menjadi sekolah terbaik buat anak aku. Jawabnya gitu ya benar banget gitu. Kalau saya ini dari saya semua sudah tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Masya Allah sekali. Jadi saya pribadi dan mungkin bagi kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saya selaku pemateri dengan membawa kajian yang biasa ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara. Sebelum kita tutup, marilah kita beristighfar bersama-sama. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca kalimatul hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa.
Terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman semua. Saya selaku moderator, maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kebenaran, ya ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ya, Ami, Putri, dan panitia semuanya. Atur nuhun semuanya. Terima kasih, Bu. Astagfirullah. Zainab ya, Mi. Enggak teh, atur nuhun ya teh. Ya. Jazakallah ilmunya teh. Ya, sama-sama, Mi. Terima kasih, Tera Gita. Iya, sama-sama. Terima Zainab ya. Terima kasih, Tera Gita. Udah mungkin kan? Udah di stop record. Untuk ini masih recording. Ini mau aku end aja atau di recordnya di stop dulu? Di stop dulu langsung. Oh, udah.